Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Rizky Maulidiah dari Program Studi Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya dengan NIM 215070701111020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang epistemologi sosial dan ilmu perpustakaan dan informasi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar ilmu perpustakaan, informasi, dan kearsipan. Di sini ada 3 poin yang akan saya jelaskan. Pertama, epistemologi sosial. Yang kedua, ilmu perpustakaan dan informasi. Yang terakhir, epistemologi sosial dan ilmu perpustakaan dan informasi. Yang pertama, epistemologi sosial. Epistemologi merupakan cabang ilmu filsafat yang secara khusus mendalami pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan gejala pengetahuan guna menemukan jawaban atas karakteristik umum dan mendasar dari pengetahuan manusia. Epistemologi sosial tertuju pada serangkaian pendekatan yang dapat diambil dalam epistemologi, atau studi tentang pengetahuan yang menafsirkan pengetahuan manusia sebagai pencapaian kolektif. Pada tahun 1936, Karl Mannheim mengubah teori ideologi Karl Marx atau yang menafsirkan aspek sosial dalam epistemologi menjadi bersifat politis atau sosiologis, menjadi analisis tentang bagaimana masyarakat manusia berkembang dan berfungsi dalam hal ini. Istilah epistemologi sosial pertama kali diciptakan oleh ilmuwan perpustakaan yaitu Margaret Egan dan C. Serra pada 1950-an. Sebagai pustakawan profesional, keduanya berupaya mencari penegasan tentang apa yang sesungguhnya melandasi pekerjaan mereka, yang lebih dari sekedar menjalankan pengelolaan perpustakaan berdasarkan aturan dan mekanisme tertentu. Istilah ini digunakan oleh Robert K. Merton dalam artikel 1972 di American Journal of Sociology dan kemudian oleh Stephen Sapin pada tahun 1979. Namun, pada tahun 1980-an, pengertian epistemologi sosial saat ini mulai bermunculan. Epistemologi sosial sebagai landasan bidang perpustakaan dan informasi direncanakan sejak tahun 1950. Landasan ini mengacu pada karya Egan dan Serra, Foundation of a Theory of Bibliography, yang dimuat dalam jurnal The Library Quarterly tahun 1952. Karya ini yang kemudian menjadikan epistemologi sosial sebagai basis pengembangan keilmuan perpustakaan dan informasi. Menurut Egan dan Serra, epistemologi sosial merujuk kepada kenyataan bahwa sebuah masyarakat selalu secara bersama-sama memerlukan pengetahuan tentang diri dan lingkungannya, sehingga masyarakat itu akan senantiasa terlibat dalam pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pengetahuan. Egan dan Serra melihat pengetahuan sebagai persoalan kognitif atau perilaku kognitif. Menurut mereka, epistemologi tradisional mengkaji perilaku kognitif di tingkat individual atau epistemologi individual, sehingga untuk mengkaji perilaku kognitif di tingkat sosial digunakanlah epistemologi sosial. Rupanya, Egan dan Serra sejak awal telah memikirkan penciptaan sebuah sistem terencana di tingkat nasional, di mana komponen-komponen pengetahuan individual diintegrasikan serta dikoordinasikan. Untuk membuat sistem yang sedemikian rupa tersebut, Egan dan Serra mengajukan 3 wilayah analisis tersebut, yaitu pertama, analisis situasi yang kemudian berkembangan menjadi information needs analysis untuk memahami situasi masyarakat berdasarkan kebutuhan informasi anggota-anggota masyarakat atau individu dalam situasi tertentu. 2. Analisis unit informasi yang kemudian menjadi dasar bagi pengkoordinasian pengetahuan atau knowledge organization, di mana metodologi dikembangkan untuk mengklasifikasi dokumen berdasarkan isinya.
Yang terakhir, analisis statistik produksi, distribusi, dan penggunaan dokumen yang biasa disebut bibliometrik. Pada tahun 1952, Egan dan Serra sedang berusaha meletakkan ilmu dan praktik pada posisinya masing-masing. Penerapan hasil penyelidikan adalah berupaya sebuah profesi. Egan dan Serra dianggap sebagai orang-orang secara resmi yang menggunakan istilah epistemologi sosial. Beberapa tahun kemudian, istilah ini menjadi sebuah cabang yang khusus dalam bidang filsafat. Bab selanjutnya, ilmu perpustakaan dan informasi. Ilmu perpustakaan dan informasi adalah sebuah disiplin yang bukan hanya mengurusi pengetahuan saja, namun lebih tepatnya mengurusi konten yang kita pahami sebagai data yang bermakna. Sampai saat ini, masih banyak perdebatan yang berlangsung tentang pertanyaan apakah ilmu perpustakaan merupakan istilah yang tepat, atau bukankah istilah kepustakawanan yang lebih tepat daripada ilmu perpustakaan. Pembahasan tentang hakikat dua esensi sebuah ilmu tidak lupa dari konteks masalah yang dihadapi dan perubahan yang terjadi. Istilah ilmu perpustakaan dan informasi adalah kata yang tepat digunakan untuk penamaan departemen atau istilah jurusan atau program studi yang mengasuh bidang ilmu kepustakawanan dan informasi saat ini. Sulityo Basuki menyatakan perbedaan di antara ilmu perpustakaan dan ilmu informasi terletak pada sejarah, objek, misi, dan pengembangan teori serta metode yang digunakan. Objek ilmu perpustakaan lebih menekankan kepada pengelolaan dokumen, sedangkan ilmu informasi lebih fokus pada informasi yang terdapat dalam dokumen. Tujuan ilmu perpustakaan lebih menuju pada aspek jasa perpustakaan, yaitu pelayanan informasi, sedangkan ilmu informasi lebih menekankan pada pengembangan teori informasi, baik untuk penyimpanan, pengelolaan, akses, atau sistem temu balik. Pengembangan ilmu perpustakaan dan ilmu informasi mengikuti teori dan metode yang hampir bersamaan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Pengaruh perubahan pembauran nama tersebut tampak pada perubahan nama-nama lembaga pendidikan baik di Amerika dan Inggris, di mana istilah yang dominan digunakan dewasa ini adalah Information Science dan Information Study. Bab yang terakhir yaitu epistemologi sosial dan ilmu perpustakaan dan informasi. Epistemologi atau disebut teori pengetahuan adalah cabang filsafat yang berurusan dengan penyelidikan tentang hakikat, sumber atau asal, dan kesahihan pengetahuan. Epistemologi memang dapat tercermin di teori dan metodologi yang digunakan pada riset-riset formal sebuah ilmu. Itu sebabnya kajian epistemologi seringkali menjadi penegas dari karakter ilmu yang bersangkutan. Begitu pula di dalam praktik bidang perpustakaan dan informasi. Kajian epistemologi dapat mengungkap landasan pengetahuan dan orientasi dari apa yang disebut epistemic practice di sebuah profesi. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.